Jelaskan tentang apa itu multithreading. Multithreading adalah suatu kemampuan untuk memungkinkan beberapa kumpulan instruksi atau proses dapat dijalankan secara bersamaan. Nah, di dalam suatu multithreading terdapat suatu instruksi yang akan dieksekusi secara independen, dinamakan thread. Di sini saya akan menjelaskan di video dengan menekan sejumlah thread program yang tetap dapat menggerakkan sejumlah objek sambil menerima inputan dari user, entah itu inputan dari keyboard maupun dari mouse. Nah, dengan menggunakan multithread ini, maka objek yang ada di dalam game tersebut akan merespon lebih cepat ketika kita menekan input di keyboard. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran sedikit dari multithreading. Di sini saya mempunyai music player. Music player punya saya bisa mendownload, update, atau bermain lagu secara bersamaan. Bisa juga memanage sebuah playlist yang ada dalam music player dan juga mengakses internet. Nah, kelebihannya apa sih multithreading itu? Aplikasi yang akan dijalankan lebih responsif, seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, dan konsumsi memori akan lebih berkurang. Alasannya kenapa? Daripada menjalankan dua aplikasi secara bersamaan, mending kita akan menjalankan dua buah thread secara bersamaan di dalam memory space yang sama. Nah, karena itu memori konsumsi akan lebih berkurang. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Bersasar. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai life cycle of thread atau daur hidup thread. Yang pertama adalah new, merupakan sebuah state yang baru saja dibuat dan menurunkan dari kelas thread. Kemudian runnable, suatu keadaan ketika program memulai menjalankan sebuah thread. Di sini menjalankan metode run. Waiting, thread akan berstatus waiting ketika sebuah thread harus menunggu thread lain untuk dijalankan terlebih dahulu, dan akan kembali runnable ketika thread lain menginstruksikan untuk melanjutkan thread yang berstatus waiting tersebut. Time waiting, thread akan memasuki status time waiting untuk interval waktu tertentu dan akan kembali runnable ketika interval waktu tersebut berakhir. Dan yang terakhir adalah block, kondisi di mana suatu thread sudah selesai dijalankan dengan metode run atau saat thread dihentikan dengan force stop. Untuk berikutnya kita memasuki gambaran proses daur hidup thread terjadi. Untuk proses yang pertama dari daur hidup thread adalah new, di mana thread baru saja dibuat. Dari sana eksekusi akan dijalankan dan thread akan masuk ke proses runnable. Di sini thread akan memasuki time waiting untuk interval waktu tertentu dan kembali runnable ketika interval itu berakhir. Kemudian thread akan dijalankan dan bila selesai dijalankan akan berstatus block. Ketika program sedang menjalankan sebuah thread, maka thread lain yang datang akan memasuki status waiting terlebih dahulu hingga dijalankan dan masuk ke status block juga. Dan yang terakhir adalah stop, posisi di mana new thread di force stop atau setelah thread selesai dijalankan. Presentasi berikutnya mengenai thread priority dan thread scheduling akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Thread priorities. Thread priorities berguna untuk mempermudah sistem operasi
menentukan urutan program yang akan berjalan terlebih dahulu, dan untuk mempermudah penjadwalan thread. Ada 3 thread priority. Yang pertama min priority, yang kedua max priority, dan ketiga normal priority. Pada default program akan diberikan priority normal. Jadi artinya jika kita tidak menggunakan thread priority, max maupun min akan secara otomatis kita menggunakan normal priority. Dan max priority berjalan di awal urutan program. Jadi jika kita menggunakan max priority, program yang kita setting akan berjalan terlebih dahulu dibanding min priority. Dan min priority berjalan di akhir urutan program. Thread scheduling. Thread scheduling ini tergantung dengan urutan thread priority tadi, yang dimulai dari max, normal, dan min. Tetapi di dalam thread scheduling tidak menjamin urutan pengeksekusian sesuai dengan thread priority. Jadi tidak selalu kita menggunakan max maka akan dijalankan terlebih dahulu. Tetapi berkemungkinan besar jika akan dijalankan terlebih dahulu, tergantung dengan Java Runtime Machine atau JRM. Jadi intinya thread scheduling tergantung dengan thread priority, tetapi belum tentu dijalankan terlebih dahulu, dan tergantung juga dengan Java Runtime Machine. Dan di dalam thread scheduling ini juga bermanfaat untuk penjadwalan yang lebih efektif di multithreading, agar program berjalan tidak bertabrakan dan tersusun rapi. Ya, selanjutnya adalah bagaimana cara creating dan execution runnable. Seperti sebelumnya kita membahas multithreading. Nah, multithreading sendiri ada 2 cara, yaitu menggunakan runnable ataupun thread. Saya akan menjelaskan tentang runnable. Kita lihat. Nah, ini adalah contoh sederhana dari kelas interface yang bernamakan runnable yang mempunyai method run. Selanjutnya kita akan implementasikan abstract interface ini ke kelas lain. Dan cara kita mengimplementkan nama kelas runnable dengan cara kita mengoverride method run dengan munisinya for integer i sama dengan 1, i kurang dari 5, dan i akan dijumlahkan terus akan di looping sebanyak 5 kali yang akan berisi message plus i. Mari kita lihat ke mainnya. Di main kita seperti biasa memberikan nama kelas, nama objek, new, nama kelas, nah run, ir, nama objek, dot, nama metode yang akan dibuat. Mari kita cek hasilnya. Nah, seperti di atas, seperti di samping ini, kita sudah kita lihat di sini message plus i, dia akan melooping sebanyak 5 kali. Nah, kenapa kita memilih implement runnable? Kelebihan dari implement runnable ialah tidak terbatas di dalam satu kelas seperti di dalam halnya menggunakan kelas thread. Dengan begitu kita tidak akan menghabiskan banyak memori untuk melakukan threading. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman,
teman-teman. Kali ini saya akan berusaha menjelaskan apa itu thread synchronization. Definisi dari thread synchronization sendiri adalah suatu proses pengendalian akses dari shared resource oleh banyak thread sedemikian sehingga hanya satu thread yang dapat mengakses sumber daya tertentu pada satu waktu. Yang dimaksud di sini adalah jika terdapat sekumpulan thread yang berusaha mengakses resource pada satu waktu yang sama, berusaha memanipulasi data yang ada pada resource pada waktu yang sama, dan tidak ada proses sinkronisasi, maka data yang dihasilkan akan tidak valid. Dari sini akan dibutuhkan apa yang namanya thread synchronization. Lantas bagaimana sih cara kerja dari thread synchronization sendiri? Mari kita langsung tengok pada diagram yang sudah saya sediakan. Jadi di sini saya menyediakan sebuah objek yang dimana di dalamnya terkandung sebuah monitor log. Monitor log ini berperan dalam memberikan sebuah akses tunggal pada satu thread yang berusaha mengakses objek ini sendiri. Jadi berikutnya saya juga menyediakan sebuah thread A dan sebuah thread B, yang dimana thread A lebih dahulu meminta akses pada objek untuk mengerjakan prosesnya terlebih dahulu. Dari situ monitor log akan memberikan kuncinya atau memberikan lognya pada thread A untuk melakukan proses terlebih dahulu, dan thread B akan ditaruh pada waiting list. Di mana dia harus menunggu sampai thread A berhasil menyelesaikan prosesnya dan melepaskan lognya dari dirinya dan mengembalikannya pada monitor log. Nah, setelah thread A selesai mengerjakan prosesnya, dia akan mengembalikan lognya pada monitor log. Kemudian monitor log akan meneruskannya pada thread B yang juga meminta akses untuk mengerjakan prosesnya. Nah, dari sini thread B baru bisa mengerjakan prosesnya. Dari inti daripada thread synchronization sendiri adalah terdapat log yang menjadi peran utama dalam memproses satu objek dalam satu waktu yang sama. Kemudian untuk mengimplementasikan thread synchronization pada coding yang akan kita buat, caranya cukup mudah sekali. Kita cukup menambahkan keyword synchronize pada proses pendeklarasian metode yang akan kita pakai. Seperti demikian. Barusan kita sudah mengenal apa itu thread synchronization dan bagaimana cara kerjanya. Sekarang kita akan mencoba mengenal apa sih keuntungan dari thread synchronization. Jadi dengan adanya konsep multi-threading pada suatu pemrograman, maka pemrosesan suatu program menjadi paralel. Jika tidak ada sinkronisasi, yang terjadi adalah setiap thread berusaha mengakses dan memanipulasi satu objek secara bersamaan dan menyebabkan data menjadi berantakan. Nah, inilah keuntungan daripada thread synchronization. Berikutnya, dalam thread synchronization terdapat 5 pemodelan yang dapat kita jabarkan dalam relasi produsen dan konsumen. Yang pertama, ada relasi produsen dan konsumen tanpa menggunakan sinkronisasi. Ada juga yang menggunakan array blocking queue, ada yang menggunakan synchronization, bound powers, dan juga log dan juga condition interface. Baik, sekarang kita langsung saja masuk pada relasi produsen konsumen tanpa menggunakan sinkronisasi. Jadi di sini kita memiliki 3 komponen yang penting. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada buffer, yang terakhir adalah konsumen. Nah, apa sih yang membedakan sistem ini dengan sistem yang saya jabarkan di awal tadi yang menggunakan sistem log? Di sini kita sama sekali tidak menggunakan sistem log. Di sini kita menggunakan yang namanya shared object. Shared object ini terdapat pada buffer sendiri. Nah, cara kerjanya seperti apa sih? Nah, di sini sebagai produsen dia akan menghasilkan data. Nah, datanya tidak langsung akan diberikan pada konsumen, tapi ditampung pada yang namanya buffer ini. Nah, dari situ konsumen juga akan melakukan hal yang serupa. Konsumen tidak mengambil data secara langsung pada produser, melainkan mengambilnya di buffer. Nah, dalam suatu kasus ada konsumen mengambil datanya atau memakai datanya lebih cepat daripada produksi yang dilakukan oleh produsen. Nah, dari situ tentunya buffer akan menjadi kosong. Nah, lantas apa yang akan terjadi pada siklus ini? Nah,
Kalau dalam kondisi seperti demikian, si konsumen akan secara langsung meminta produsen untuk menghasilkan data lagi. Nah, dari situ produsen akan menghasilkan data, ditampung lagi di buffer dan seterusnya. Nah, siklusnya seperti ini untuk relasi produsen dan konsumen tanpa menggunakan sinkronisasi. Berikutnya relasi produsen dan konsumen dengan sistem array blocking queue. Di sini hampir serupa dengan yang sebelumnya, jadi memiliki 3 komponen yang penting juga. Yang pertama produsen, konsumen, dan juga buffer. Nah, yang membedakan dengan sebelumnya, buffer di sini adalah buffer dalam bentuk array. Nah, arraynya ukurannya adalah ukuran yang fix dan tidak dapat di-expand. Jadi misalkan di set ke arraynya 1, ya buffer hanya mampu menampung data sebanyak 1. Nah, terus stepnya seperti apa? Mari kita lihat ke kolom step. Jadi di sini produsen akan memproduksi data, kemudian akan ditaruh di buffer. Dari situ produsen langsung mengambil data dari buffer yang sudah diproduksi. Kemudian produsen memproduksi data baru lagi, menimbuk data yang lama yang ada pada buffer dan diambil lagi oleh konsumen dan seterusnya. Nah, dalam sistem ini sebenarnya yang lebih ditekankan adalah sistem put and take. Ketika produsen menaruh, konsumen langsung mengambil. Jadi bukan konsumen menunggu produsen menaruh sebanyak-banyaknya kemudian baru diambil, tidak seperti itu. Jadi di sini produsen menaruh data yang sudah diproduksi, konsumen langsung mengambil data yang sudah diproduksi. Jadi siklusnya seperti itu. Berikutnya relasi produsen dan konsumen dengan sistem sinkronisasi. Jadi sistem ini mirip sekali dengan yang saya jelaskan di awal yang menggunakan sistem log. Jadi di sini ada objek, ada juga thread, dan juga ada waiting queue. Nah, prosesnya sama seperti tadi. Ketika thread A menjadi thread yang pertama meminta akses pada objek untuk melakukan eksekusi, monitor log memberikan lognya pada thread A, dan thread B langsung otomatis masuk ke waiting queue. Kemudian dari situ dicek di buffer datanya apakah tidak kosong. Kalau tidak kosong, siklus ini akan berjalan. Jadi setelah thread A memproses datanya, kemudian log dikembalikan ke objek, thread berikutnya, thread B akan dipanggil atau dinotify dari waiting queue dan melakukan eksekusi setelah thread A selesai. Namun ada suatu kasus di mana thread A sudah mendapatkan akses, sudah mendapatkan lognya dari objek monitor log, namun buffer datanya masih kosong. Nah, di sini tidak akan terjadi siklus produsen konsumen dengan sinkronisasi. Kenapa? Karena tidak ada data yang bisa diproses oleh thread A. Maka dari itu akhirnya karena data tidak ada di buffer, thread A mengembalikan lognya pada monitor log, dan thread A bergabung dengan thread B masuk ke waiting queue. Setelah buffer data dicek ada isinya, baru objek ini menotify di waiting queue bahwa sudah ada data yang bisa diproses dan memanggil kembali thread A untuk melakukan eksekusi. Seperti itu dalam proses relasi produsen konsumen dengan sinkronisasi. Berikutnya relasi produsen dan konsumen dengan sistem bound buffer. Di sini sistemnya adalah circular buffer. Jadi dia akan berotasi terus, siklusnya akan berputar terus demikian rupa dengan panjang array yang sudah di set di awal. Jadi langkahnya seperti begini. Pertama, ketika array belum ada isi apa-apa, array diinisialisasi dengan suatu angka tertentu menandakan bahwa belum ada isinya semua, dan melakukan pengecekan dalam langkah berikutnya, melakukan pengecekan. Kalau tidak ada isinya sama sekali, buffer kalau tidak penuh, dia akan mengeksekusi perintah untuk mengisi buffernya dengan step seperti ini.
mengambil kunci buffer, kemudian mengisi buffernya dan lepas kunci. Kalau buffer tidak kosong, masuk ke step untuk membaca. Jadi lock yang sudah dilepaskan oleh buffer yang untuk mengisi tadi dipakai kemudian untuk ngelock, kemudian membaca kemudian lepaskan lagi buffernya, kemudian dicek kalau buffer tidak penuh, ngisi lagi, dan seterusnya. Seperti itu siklusnya. Nah, kalau jika terjadi terlalu cepat dalam mengkonsumsi data, maka dan yang terakhir adalah relasi produsen dan konsumen dengan sistem lock dan condition interface. Di sini sebenarnya pada implementasinya hampir sama dengan yang sebelumnya. Di buffer juga di set panjang arraynya seberapa. Nah, yang membedakan ada di sini prosesnya. Ketika produsen memproduksi data dimasukkan kepada buffer, konsumen mengkonsumsi data yang sudah dimasukkan di buffer. Nah, ketika produsen memiliki kecepatan produksi yang lebih tinggi, otomatis dia akan mengalami masa di mana kondisi buffer akan penuh. Dan kondisi buffer akan penuh, dia atau produser akan memanggil metode yang dinamakan method wait. Fungsinya adalah untuk menaruh produser pada waiting list supaya konsumen menghabiskan dulu data yang sudah ada pada buffer, baru produsen dinotify kembali untuk memproduksi data yang baru dan dimasukkan lagi ke buffer. Nah, kejadian sebaliknya pun kemungkinan terjadi. Misalkan saja konsumen mengkonsumsi data lebih cepat daripada proses produksi. Dari situ pasti akan terjadi status di mana buffer akan mengalami kosong. Nah, dalam hal ini serupa dengan yang sebelumnya, konsumer juga akan memanggil metode yang dinamakan method wait. Wait ini untuk mengarahkan konsumer pada waiting queue dan melepaskan locknya, kemudian membiarkan produser untuk memproduksi terlebih dahulu, baru konsumer siap untuk mengonsumsi lagi. Begitu seterusnya proses siklus ini. Ya, kali ini kita akan membahas tentang program pemanfaatan thread di dalam Java. Kali ini kita mempunyai dua file, yaitu mythread.java dan simpletree.java. mythread.java sendiri ini merupakan sebuah kelas yang mengimplementasikan sebuah interface, yaitu interface runnable. Di kelas ini kita mempunyai dua variabel atau state yang bertipe data string, yaitu kalimat dan name. Satu state yaitu sleep yang bertipe data integer. Kelas ini mempunyai 3 parameter, yaitu kalimat, name, dan sleep, yaitu untuk mengatur kalimat, name, dan sleepnya. Untuk menggunakan tree dalam Java dengan mengimplementasikan interface runnable, kita perlu mengoverride metode run yang ada di interface runnable. Karena di interface runnable sendiri, metode run ini hanya ditulis signature-nya saja, yaitu hanya menulis nama metodenya saja tanpa isi. Nah, di kelas mythread ini kita akan mengoverride metode run dengan isi sesuai yang kita inginkan. Di sini ada di dalam try catch kita ada dua instruksi yang akan dilakukan ketika tidak terjadi error, dan satu instruksi dilakukan ketika terjadi error.
Di sini ketika kita menjalankan sebuah thread, kita pertama akan menampilkan sebuah kalimat, lalu program akan mendelay jalannya program atau jalannya thread. Di sini kita menggunakan thread.sleep dengan waktu sleep yang sudah ditentukan oleh programmer melalui inputan di konstruktor. Di fungsi main sendiri dari program ini kita mempunyai dua thread, yaitu A dan B. Di masing-masing thread kita memanggil thread atau kelas thread yang sudah disediakan oleh Java, sebuah kelas bawaan Java yang memang digunakan untuk thread dalam program. Kita mengoper kelas myThread yang sudah menginterface runnable tadi dengan 3 argumen, yaitu di sini adalah kalimat yang akan ditampilkan, nama dari thread itu sendiri, dan ini adalah waktu sleep yang akan digunakan di dalam thread. 5000 di sini artinya kita akan melakukan thread sleep selama 5 detik. Begitu juga dengan thread B ini. Ini adalah kalimat yang akan ditampilkan. Ini adalah nama threadnya. Ini adalah thread sleep sesuai inputan, yaitu 1 detik. Lalu di sini kita ada contoh penggunaan set priority. Di sini kita ada set priority dalam kurung thread.max priority. Di sini maksudnya max priority kita adalah menempatkan thread A ini ke dalam prosesor sebagai urutan yang pertama. Tapi sebenarnya thread priority ini sendiri belum menjamin bahwa thread yang mempunyai max priority akan dieksekusi terlebih dahulu, karena semua tergantung dengan Java virtual mesinnya. Untuk melakukan atau menjalankan thread yang sudah dibuat, kita menggunakan start bukan run, karena start ini adalah penanda bahwa thread akan dimulai di dalam program. Oke, sekarang kita akan mencoba menjalankan program yang sudah dibuat. Ya, ini adalah tampilan di mana ketika program dijalankan. Pertama akan muncul 2 kalimat pertama. Ini adalah kalimat pertama sesuai dengan inputan yang ada di sini. Lalu ini adalah kalimat kedua yang sudah diinputkan di sini. Kenapa tampilkan sudah dijalankan berada di bawah ini adalah kalimat kedua? Karena di sini adalah thread sleepnya selama 5 detik. Jadi tampilkan 1 sudah dijalankan akan tampil setelah 5 detik kalimat pertama ini ditampilkan. Karena di sini setelah menampilkan kalimat, kita ada thread sleep selama waktu yang sudah ditentukan oleh user. Oke, begitulah kira-kira
pemanfaatan penggunaan tree dalam Java secara sederhananya dan cara pemanggilan tree di dalam Java. Terima kasih.